lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Siap jadi nomor 1 kekuatan pertahanan Indonesia di bawah kepimpinan Bapak Prabowo. So, jangan lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Pasti sudah banyak yang tahu tentang Prabowo Subianto. Namanya selalu jadi perbincangan seru di dunia politik dan militer. Enggak cuma jadi tokoh besar di dunia politik dan militer, tapi juga bisa dilihat bahwa beliau udah melakukan banyak tugas penting di Indonesia, baik dalam urusan ekonomi maupun pembangunan negara kita. Prabowo Subianto, yang sekarang udah jadi Jenderal Purnawirawan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Dia anak sulung dari keluarga Jojo Hadikusumo. Ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan dia adalah seorang ekonom serta politisi Partai Sosialis Indonesia. Ayah Prabowo baru aja selesai masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Naziru pada April 1952. Ibunya, Dora Marisigal, juga dikenal sebagai Dora Sumitro, adalah seorang wanita Kristen Protestan dari keturunan Minahasa. Ibunya berasal dari keluarga Menkom di Langgoan, Sulawesi Utara. Prabowo pun punya dua saudara perempuan, yaitu Biantinin Midrawati dan Mariani Ekowati. Pada masa kecilnya, Prabowo tinggal di luar negeri, terutama setelah ayahnya terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat melawan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, Inggris. Ketika rezim Soekarno runtuh dan Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, keluarga Sumitro kembali ke Indonesia. Prabowo kemudian mendaftar di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo Subianto adalah politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia. Setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1976, Prabowo memulai karir militernya sebagai Letnan II dan bertugas di Kopasanda. Salah satu tugas pertamanya adalah sebagai Komandan Peleton di Grup I, Komando Pasukan Para, yang merupakan bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Pada Mei 1998, Prabowo meminta Panglima ABRI Wiranto untuk mengizinkannya memobilisasi pasukan cadangan dari luar Jakarta untuk meredam kerusuhan. Meskipun permintaannya ditolak oleh Jenderal Wiranto, Prabowo diduga telah menerbangkan ratusan pasukan Kopassus yang terlatih di bawah pengawasannya dari Dili, Timor Timur, ke Yogyakarta, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api. Pada tanggal 14 Mei, Prabowo juga diduga telah mengirim sejumlah pasukan untuk mendiskusikan situasi terkini dengan Adnan Buyut Nasution, Bambang Wijojanto, dan tokoh-tokoh reformis lainnya. Meskipun sedang menghadapi pandemi dan krisis ekonomi, modernisasi alutsista, alat utama sistem pertahanan, TNI akan terus berlanjut. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, memimpin upaya ini dengan anggaran sebesar Rp131 triliun, menjadikannya kementerian yang mendapatkan suntikan dana baru terbesar. Dalam periode kedua Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo, Prabowo memiliki beberapa hasil belanja dan target pembelian alutsista. Meskipun sebelumnya merupakan lawan politik Jokowi, Prabowo kini bertanggung jawab atas modernisasi militer. Anggaran besar ini digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan militer, termasuk 500 kendaraan taktis Pak Kali-4, buatan PT Pindad. Kendaraan tersebut dianggap kuat di segala medan dan dibeli dengan harga total mencapai Rp309 miliar. Pembelian tersebut, bersama dengan paket amunisi KV yang jumlahnya melebihi kebutuhan tahunan sebanyak 1 miliar butir, menandai langkah kontroversial dalam modernisasi militer. PT Pindad, sebagai produsen, menerima pesanan terbesar dalam sejarahnya. Meskipun hanya dua pengeluaran yang disorot dalam berita, Kementerian Pertahanan memiliki target pengeluaran lainnya untuk memperkuat pertahanan yang sangat besar. Presiden Jokowi bahkan menyarankan untuk mempercepat pemulihan beberapa perusahaan dalam negeri, termasuk PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Beberapa tujuan yang disorot dimulai dengan fokus anggaran alutsista pada pengadaan jet tempur. Menurut rumor yang beredar, pemerintah Indonesia berminat untuk membeli 48 jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Jika terjadi pembelian, pesawat-pesawat ini direncanakan akan ditempatkan di kapal induk dan darat.
Sistem pertahanannya juga mencakup Spectra, sebuah teknologi yang menggunakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak untuk melindungi pesawat dari serangan udara dan darat. Kementerian Pertahanan juga berencana untuk memberikan 15 pesawat Eurofighter tipe ON yang lebih tua kepada Australia. Pesawat ini berjenis Transon, mampu membawa 6 bom dan rudal pengintai, serta meriam. Bahan badan pesawat yang hanya 15% terbuat dari logam membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Keunggulan lainnya adalah dilengkapi dengan radar sensor inframerah pertama di dunia, memungkinkan pesawat melacak dan mendeteksi target sambil bermanuver. Selain itu, Kementerian Pertahanan tertarik menambahkan radar untuk kapal perang. Peningkatan kekuatan armada Angkatan Laut juga menjadi prioritas, dengan rencana pembelian 2 korvet Darman dari Paris. Korvet-korvet ini banyak digunakan untuk misi anti pembajakan, tempur, dan pencarian, serta mampu berlayar hingga 6.900 km di lautan. Kapal selam siluman A-26 buatan Swedia juga sedang dalam proses pembuatan. Kapal selam ini ditenagai oleh tenaga diesel yang paling canggih saat ini dan dilengkapi dengan teknologi Ghost, Genuine Holistic Talk, membuatnya hampir tak terdeteksi di bawah air. Selain itu, 4 kapal selam Scorpene, buatan Prancis, juga termasuk dalam rencana pembelian. Kapal selam ini dikenal tahan terhadap serangan torpedo dan rudal di bawah air dan di laut. Selain itu, Scorpene memiliki teknologi yang hampir sama dengan A-26, dengan kemungkinan kecil terdeteksi oleh musuh saat beroperasi. Semua ini adalah hasil belanja sementara dan target perburuan yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan. Namun, sebelum target tersebut difinalisasi, tentunya harus melalui proses seleksi dan penyesuaian kebutuhan agar pengeluaran yang signifikan ini tidak dianggap sebagai pemborosan. Sejak dipilih Jokowi, Prabowo memang tercatat membelanjakan uang negara untuk membeli beberapa alutsista. Bahkan, penguatan industri pertahanan dan modernisasi alutsista menjadi 2 dari 7 kebijakan Menhan selama tahun 2020. Prabowo sendiri mengatakan, lebih dari separuh belanja alutsista di dunia pasti menggunakan armada bekas. Pembelanjaan tersebut sebagai solusi sejumlah masalah seperti lamanya masa tunggu pembelian alutsista baru, hingga penyesuaian teknologi terkini alat tempur dunia. Prabowo Subianto juga berhasil mencapai sejumlah prestasi yang mencolok, meskipun diawali dengan kejutan karena dia adalah lawan politik Jokowi dalam pemilu 2019. Salah satu inisiatifnya yang signifikan adalah pembentukan komponen cadangan, Komcat, di bawah Kemenhan, yang berhasil meningkatkan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan Indonesia. Fokusnya juga terarah pada penguatan industri pertahanan dalam negeri, dengan dukungan terhadap pindad dan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung. Selain itu, Prabowo berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, seperti di SMA Taruna Nusantara, serta pembangunan beberapa sekolah baru di berbagai daerah, termasuk mendirikan Universitas Pertahanan, UNHAN, di Atambua. Upayanya juga terlihat dalam sektor kesehatan, dengan pembangunan rumah sakit TNI dan melengkapi fasilitas RS Jenderal Sudirman. Tidak hanya itu, dia membentuk satuan tugas air yang berhasil menemukan sumber air, mengatasi kekeringan di berbagai daerah. Pencapaiannya mencakup juga pengadaan alutsista, seperti pesawat tempur dan kapal selam, serta kontribusinya dalam membangun ketahanan pangan dengan pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah serta partisipasinya dalam Global Food Security Forum Bali 2022. Meskipun pernah kontroversial, Prabowo menunjukkan dedikasinya dalam memajukan sektor-sektor kunci bagi kemajuan Indonesia. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi itulah dia kekuatan pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo ya sebagai Menteri Pertahanan ini ya, semuanya ditingkatkan, di-upgrade gitu ya, bahkan juga sampai naik peringkat lagi itu kan, kekuatan pertahanan Indonesia gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.